Ya, belajar obrolan, tapi obrolannya yang bermanfaat kayak gini enak, bermanfaat loh. Ya, jadi tahu. Perluas wawasan. Iya, nggak kecanduan obat, kecanduan apa enggak. Ya, ikhtiar itulah wajib, tapi ikhtiarnya yang benar. Ya, herbal itu loh disediain banyak banget herbal itu, tinggal pilih aja. Ya, makanya kalau udah sehat jaga dengan cara beribadah kepada Allah ini paling utama. Nah, herbal ini kan difungsikan untuk orang-orang yang sudah kena teguran Allah dengan cara akhlakul karimah dibenahi. Ya, medianya juga ada namanya obat herbal. Lebih alami ya. Orang-orang dulu itu cacat enggak? Iya. Nah, padahal belum banyak obat ya. Ya, sunat aja ngobatin pakai rumah rayap itu. Iya. Nah, gitu. Kadang rumah tawon ya. Dulu kan herbal semua. Dan sekarang ini malah justru banyak herbal. Kita manfaatkan yang nggak kepakai seperti kemplati itu kan bisa dimanfaatkan. Ya, jadi saling membantu lah. Udah menyediain alam itu berbagai macam obat ya. Iya, kan Allah ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Makanya kan ada hablum minanas, hablum minal alam, baru hablum minallah. Saling berkesinambungan antara manusia dan alam. Kayak gitu. Makanya harus kita jaga kelestariannya itu loh. Ya. Iya. Semua kok bisa. Jaga kelestarian ya. Simbolnya itu kok hijau. Ya karena kan kalau hijau ini kesuburan. Ya kan? Suburan ya. Jadi biar kita ini benar subur, tanah ini subur. Karena apa? Tanah ini menyajikan ribuan harta karun. Hijau itu ya biasanya kalau hijau dampingannya sama air. Nah, karena biar kita subur ini kita harus belajar ilmu. Ya. Air kan Ilmu ya. Nah terus kalau kita nggak belajar ilmu kayak gini, gimana mau subur? Iya. Kering lah, ya. Kering. Akhirnya kalau kering ya udah mati. Nah, itu. Kalau mati raga, ya. Kalau mati keimanan, apa nggak bahaya lagi mati keimanan? Mati hati, mati keimanan, udah. Bahaya, kering kerontang. Iya. Akhirnya timbullah sakit, teguran-teguran dari Allah turun ya. Iya. Maka benar kalau Mas Ari, hijau disundulkan dengan air ya. Untuk kita mencapai tingkat kesuburan, kita mendapatkan barokahnya dari Allah Ta'ala, rahmatnya daripada Allah Ta'ala, hidayah daripada Allah. Kita harus benar-benar mencari ilmu-ilmu yang hak, ilmu ibadah yang benar ya. Kayak ngaji ngobrol kayak gini. Iya. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Yang tadinya ini kita nggak tahu mana hak mana batil, akhirnya ada. Makanya kan Isansan ini bagus untuk edukasi. Jadi di situ ada tausiah, juga ada untuk medis, penyakit ya. Iya. Ini bagus. Kalau orang mau saja benar-benar mempelajari Kisansan, ini insya Allah itu tip cara hidup sehat ala Kisansan, ya. Ala Mbah Mbul kan ada, murah meriah kok. Ya. Wudhu masa dimintain biaya, enggak? Tinggal mau jalanin aja ya. Betul, makanya harus kita ini bisa mengendalikan sifat empat kita ini. Nah, kalau enggak ya malas-malasan lah. Nah. Pernah dengar orang yang mandi habis maghrib katanya nanti penyakit apa? Tulang. Ya. Pernah dengar ya? Apa sih namanya di kampung itu Apa? apa sih? Apa namanya? Jangan mandi nanti kena apa namanya itu? Kampung itu apa sih? Kalau mandi kena ya sebenarnya itu. Ya. Nah, itu kan sebenarnya kan untuk ilmu ma'rifat itu, alaqul karimah. Ini saya jelaskan ya, filosofinya. Kita nggak boleh mandi habis maghrib. Kalau habis asar, kita disuruh mandi. Iya. Ini kalau di ma'rifat, ketika habis asar, ini usia kita sudah udur, tua. Kalau dalam tim bambu ini ada namanya 040, 40 sampai 60, 60 sampai akhir hayat. Iya. Ini di 60 ini kita harus bisa mandi, membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Beribadah benar-benar kepada Allah Ta'ala. Kalau jenengan sudah di situ dari asar sampai maghrib tidak mau mandi, mandinya habis maghrib. Maghrib ini artinya kita ini sudah meninggal.
Disiksa enggak akhirnya? Karena banyak dosa. Ya tulangnya hancur. Ayo. Itu kemarifatan kayak gitu. Maka kan dianjurkan ketika habis asar ini sudah, kalau zaman dulu ya, asar sudah bubar kerja, mandi dandan yang rapi kan kayak gitu. Artinya ketika kita sudah tua, kalau memang kok ini masuk ini, harus sadar kita ini menunggu jemputan. Jadi kita harus siap-siap mandi yang bersih, pakai baju yang bagus, agama, ya. Artinya membenahi ibadah kita. Nanti kalau keburu mati ya sudah, dengan sakit tulang semua. Tulang semua ya. Masuk nggak? Iya. Sama dengan ketika jenengan ada orang mengatakan kalau mandi jam 12 malam teng. Iya. Ini bisa umur panjang ya namanya. Iya. Awet muda kayak gitu. Iya. Ya benar. Yang namanya mandi air itu ilmu. Itu pun mandinya harus dari langsung sumbernya, dari sumurnya. Iya kan? Dari sumur. Sumur itu sumber umur. Ya, sumber umur. Nah, jangan mandi jam 12. Jam 12 ini untuk menghadap kepada Allah Ta'ala, untuk menuju kepada Allah satu. Ini jangan harus berpegangan dua, yaitu Al-Quran Al-Hadis. Syariat makrifat jangan harus mandi, dibersihkan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Maka jangan umurnya panjang. Yang dimaksud kayak gitu. Umur panjang itu kok terus nggak hidup, ya enggak, akhirat apa selamat nanti di akhirat. Karena kita ini sebenarnya kekal. Cuman raganya saja yang hilang. Yang mati ini raga kembali ke tanah. Kalau jenengannya kekal nanti, makanya ketika innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau jenengan ini selamat apa nggak selamat? Kalau yang selamat ya udah enak, berarti umur panjang. Kalau yang nggak selamat ya nggak tadi, mandi habis maghrib, sakit, hancur tulang belulang. Tahu ya? Jadi kok bukan ini enggak. Memang bagus air jam 12. Tapi kalau nggak dibarengi dengan Al-Qur'an Karim kemarifatan, yang nggak dapat apa-apanya. Sama aja ya. Sama aja. Benar nggak? Iya. Orang tua itu luar biasa ya. Pakainya kias. Iya, pertama kan gini orang apa? Pertama kan asar itu habis asar kan suruh mandi. Oh iya. Terus habis mandi itu disuruh kayak berangkat ngaji ya. Ngaji ya, betul kan? Berangkat ngaji, sholat ke masjid, ke musola ya. Berjamaah gitu kan, otomatis banget ngaji kan berjamaah gitu. Iya. Habis isya nanti jam berapa, jam 8, jam 9 pulang. Itu berarti luar biasa ya itu. Filosofinya. Makanya apa? Orang tua dulu itu penuh dengan bahasa kias. Penuh dengan bahasa terus. Makanya kalau ditelan mentah-mentah ya bahaya. Makanya harus kita bedah. Makanya kan dengan adanya obrolan kayak gini nih. Obrolan tengah malam ya sambil ngopi ngaji obrolan. Ini untuk membedah kias-kias kayak gitu, filosofi kayak gitu. Kalau di santri Kalawang itu renungan malam. Nah, betul, renungan malam. Ya, jadi harus ada. Kalau enggak, telan mentah-mentah bahaya. Kalau zaman dulu kan takutnya kan keluar maghrib nanti disembunyiin sama kelong katanya gitu. Ini memang benar, karena kalau pas kematian ini jangan keluar dari kesyariatan Islam atau ibadah atau Al-Qur'an Karimah, jangan akan dibawa oleh iblis. Ya, kayak gitu. Makanya apa? Ditanamkanlah pendidikan agama kayak gitu ya. Maka orang tua ini disuruh habis asar disuruh mandi, ini untuk pelajaran kita, jangan sampai. Nah, jangan sampai kita ini nanti nggak selamat. Mati meninggal keluar. Ketika berarti sudah keluar, ya sudah kena. Keluar dari kesyariatan Islam, keluar dari ibadahnya Allah Ta'ala, ya lari dari Allah Ta'ala, kena. Jumetin setan ya. Iya benar. Kamu akhirnya nggak selamat, dibawa oleh iblis. Kayak gitu. Hutan dibawa apa? Gombel. Gitu. Jadi orang tua itu dulu penuh dengan kias. Agar benar-benar kita ini benar-benar mau menjalankan ibadah ya. Terus ada lagi ya yang bikin penasaran itu. Orang tua, si ibu lah ini ya. Ibu, misalkan anak kecilnya
sakit, suka ada yang bilang ibunya juga ikut sakit gitu. Nah, ini karena apa? Namanya batiniah. Ya, Itu ikatan batin. berarti benar ya? Benar, ikatan batin. Karena ketika anak ini belum balik, ini masih balita, masih bayi. Iya. Ini ikatan batinnya sama ibu ini ada. Karena kan masih ada menyusui. Ya, masih satu. Baru nanti kalau dia sudah mulai di atas 5 tahun ataupun apa, atau sudah balik, ini namanya ikatan batin. Gak usah anak kecil, udah dewasa aja. Kalau anak ada sakit, orang tua udah terasa. Sama, orang tua ada apa-apa, anak terasa. Ya. Itu namanya ikatan batin. Karena apa? Dari gen yang sama. Makanya katanya kalau anak bayi sakit itu harus dipeluk sama ibunya. Betul. Ada lagi ya gini. Ini kalau di spiritual ada. Ketika anak yang tengah malam nangis sawan kayak gitu ya. Ini kalau yang di spiritual. Kalau di marifat nanti beda. Ini biasanya orang tuanya lepas baju. Yang laki-laki ini didekap biar kulit ketemu kulit, nyatu. Nah, karena masih ada energi dari orang tua. Kayak gitu. Ini kalau dalam spiritual biasa kayak gitu untuk awam ya. Tapi kalau untuk di dunia ma'rifat, kalau saya bilang, kalau anak bayi setiap malam nangis, apalagi sambil matanya membelalak kayak gitu, ini biasanya di situ ada barang-barang yang ranahnya kesirikan. Pasti itu, pasti ya. Karena bayi ini masih tembus, belum masuk ke alam dunia, masih ke sukma. Iya. Jadi masih bisa melihat hal-hal kayak gitu. Cuman dia nggak bisa, makanya nggak bisa ngomong. Air nangis sambil belalak-belalak ke atas itu. Iya. Nah, itu ada itu. Di situ ada ranah-ranah kesirikan. Cuman kan nggak bisa ngomong. Cuma nggak bisa ngomong. Oh, iya. Apa yang Nggak, makanya kan kayak gitu ya. nangis. Nih. Kalau anak nangis, kalau nggak belalak-belalak, nggak apa, memang badan panas. Ini kadang ada apa dia ini giginya mau tumbuh ataupun apa, atau enggak biasanya ada urat yang nggak pas gitu. Jadi jangan langsung didoktrin ke situ ya. Lihat nangisnya posisinya gimana. Kalau posisinya nangisnya sampai matanya belalak-belalak ini berarti dia ada ranah-ranah kesirikan. Tapi kalau nangisnya nggak belalak-belalak, badannya panas, biasanya badannya panas, ini biasanya ada sesuatu urat yang nggak pas. Apa dia mau keluar gigi atau memang terkilir ataupun apa, cuman karena nggak bisa ngomong. Ya kan? Jadi orang tua ini jangan kupu. Dan kupu kadang kan panik ya, jangan panik. Jangan panik. Apalagi ibu baru lah. Iya. Makanya kalau kepanikan ini mas justru membawa bahaya. Jadi kita harus lihat kronologinya ini kayak gimana. Beda-beda. Nah, kalau orang yang nggak lihat kronologinya asal aja, oh, ada yang ganggu ini ya, belum tentu. Ya. Belum tentu. Ada yang juga itu karena anak kecil ini kalau mau tumbuh gigi, mau jalan aja pasti sakit dulu. Ya. Nah, karena pembentukan urat, tulang. Nah, gitu. Karena posisinya belum kuat, jadi masih ada terasa sakit. Akhirnya nangis. Ya. Nah, kalau dewasa udah bisa nahan. Kalau anak kecil ya udah pasti nangis. Nah, gitu. Makanya kan harus belajar benar-benar itu biar paham ya. Kalau enggak ngawur ya. ngawur. Makanya yang kasihan ini zaman-zaman sekarang ini banyak pembodohan. Apa-apa dilarikan ke situ, ujung-ujungnya minta inilah. Ada enggak? Ya, ada enggak? Makanya lebih hati-hati ya. Makanya kan bikin kayak gini ini buat edukasi lah. Buat edukasi, buat pembelajaran. Ya. Buat pembelajaran biar kita ini nggak dibodoh-bodohin. Biar kita nggak dibodoh-bodohin. Akhirnya orang awam ini banyak ketipu. Suruh beli inilah. Padahal enggak, Allah ini sudah menyiapkan semuanya kok. Sudah disiapkan semua oleh Allah Ta'ala. Tinggal kitanya paham apa enggak. Makanya benar-benar kita ini harus belajar ibadah
yang benar. Kalau enggak bahaya nanti. Nanti takutnya bisa kacau, bisa kacau balau. Sembuh enggak, parah iya. Iya. Pengalaman pribadi yo. Ini ada depresi. Iya, depresi. Iya, putus asa lah ya. Nanti bukannya tambah sembuh, tambah keluarga kacau balau. Keluarga kacau balau, ekonomi berantakan, ya. Kalau ngobrol gini suka playback saya. Masa lalu ya. Pernah kena kayak gituan guys. Ya itu kan buat pengalaman, namanya proses. Jadi dari proses itulah kita ambil ilmunya. Jangan sampai orang lain ini seperti kita kan. Berarti kayak gitu, saling berbagi ilmu lah. Ya. Karena ilmu itu kan semata-mata kan dari Allah Ta'ala. Maka harus kita amalkan. Berbagilah. Kayak Samsan, bambu, ya.